Stop, jangan pernah minum di pagi hari. Ini bisa beresiko stroke mematikan. Pagi hari seharusnya jadi awal yang segar, tapi justru banyak orang jatuh stroke di jam ini. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang terlihat sehat, masih bisa berjalan, berbicara dengan lancar, bahkan beraktivitas seperti biasa, namun suatu pagi tiba-tiba mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan? Tubuhnya mendadak lemas di satu sisi, mulutnya sulit berbicara, dan pandangannya kosong. Dalam hitungan menit, hidupnya berubah drastis. Kondisi inilah yang sering kita kenal sebagai serangan stroke. Banyak orang beranggapan bahwa stroke adalah penyakit yang datang secara mendadak tanpa peringatan, seolah-olah tidak ada tanda sebelumnya. Namun kenyataannya, dalam pengalaman saya menangani pasien gangguan syaraf, stroke jarang sekali datang tanpa sebab. Stroke seringkali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun, terutama kebiasaan yang kita lakukan setiap pagi. Sebagai seorang dokter yang sehari-hari menangani kesehatan otak, saya sering menjumpai pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Keluarga terlihat panik, cemas, dan kebingungan. Hampir selalu muncul pertanyaan yang sama, mengapa ini bisa terjadi dengan begitu cepat, padahal kemarin orangnya masih terlihat sehat? Ketika ditelusuri lebih dalam, penyebabnya seringkali bukan karena satu kejadian besar, melainkan kumpulan kebiasaan kecil yang dianggap normal. Rutinitas pagi yang terlihat sepele, namun ternyata perlahan merusak pembuluh darah dan kesehatan otak. Melalui video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat pagi hari dari sudut pandang yang berbeda. Pagi hari bukan hanya awal dari aktivitas, tetapi juga waktu paling menentukan bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kesehatan otak dan pembuluh darah. Coba kita bayangkan kondisi tubuh setelah tidur semalaman. Selama 6 hingga 8 jam, tubuh kita tidak menerima asupan cairan sama sekali. Detak jantung melambat, tekanan darah cenderung turun, dan aliran darah berjalan lebih pelan. Semua ini adalah proses alami karena tubuh sedang beristirahat. Ketika pagi tiba, tubuh kita sebenarnya berada dalam kondisi yang cukup rentan. Otak sedang menunggu pasokan darah yang stabil. Jantung mulai meningkatkan kerja secara bertahap. Pembuluh darah harus menyesuaikan kembali tekanan. Pagi hari bisa diibaratkan seperti mesin yang baru dinyalakan setelah lama berhenti. Jika langsung dipaksa bekerja keras tanpa pemanasan, resiko kerusakan akan meningkat. Sayangnya, banyak orang, terutama di usia lanjut, tidak menyadari kondisi ini. Banyak yang bangun tidur dengan tergesa-gesa, langsung berdiri, langsung beraktivitas, atau langsung mengonsumsi minuman tertentu tanpa mempersiapkan tubuh terlebih dahulu. Kebiasaan ini terlihat biasa, tetapi di usia di atas 55 tahun, dampaknya bisa sangat serius. Stroke sendiri merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan jangka panjang. Di Indonesia, jumlah penderita stroke terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada kelompok usia lanjut. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, bisa karena pembuluh darah tersumbat atau karena pembuluh darah pecah. Dalam kondisi ini, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, sel otak adalah sel yang sangat sensitif. Tanpa aliran darah yang cukup, sel otak dapat mengalami kerusakan permanen hanya dalam beberapa menit. Inilah sebabnya mengapa stroke sering meninggalkan dampak jangka panjang, seperti kelumpuhan, gangguan bicara, gangguan ingatan, bahkan ketergantungan seumur hidup. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya dalam hati, apakah saya juga berisiko mengalami stroke? Jawabannya adalah iya. Setiap orang bisa berisiko, terlebih jika memiliki tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, kurang bergerak, atau pola makan yang tidak sehat. Namun ada kabar baik yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Banyak faktor risiko stroke sebenarnya bisa dikendalikan. Salah satu kunci terpentingnya adalah dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari, terutama kebiasaan di pagi hari.
Dalam video ini saya tidak hanya ingin menyampaikan informasi, tetapi juga ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan perubahan kecil yang nyata. Perubahan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan otak dan kualitas hidup di masa depan. Bayangkan jika di usia lanjut kita tetap bisa berjalan tanpa bantuan, berbicara dengan jelas, tertawa bersama keluarga, dan menikmati waktu bersama cucu tanpa harus takut akan kelumpuhan akibat stroke. Semua itu bukanlah mimpi yang mustahil, selama kita mau mulai menjaga diri sejak sekarang. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Saya akan membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan di pagi hari, yang tanpa disadari, dapat meningkatkan resiko stroke. Setiap kesalahan akan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan akan saya sertai dengan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan mulai besok pagi. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada istilah terlambat untuk berubah. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, asalkan kita mau memberinya kesempatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, pikiran yang jernih, dan dijauhkan dari penyakit berat, termasuk stroke. Sekarang, mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang sangat sering terjadi dan sering dianggap paling sepele, tetapi justru bisa menjadi pemicu awal masalah serius pada otak. Kesalahan pertama ini adalah kebiasaan bangun tidur terlalu cepat dan langsung berdiri tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi. Saat kita tidur, tubuh berada dalam mode istirahat. Tekanan darah cenderung lebih rendah dan aliran darah ke otak berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Ketika kita bangun, tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali sistem peredaran darah agar darah dapat mengalir dengan baik ke otak dalam posisi duduk dan berdiri. Jika seseorang langsung bangun dan berdiri dengan cepat, darah akan tertarik ke bagian bawah tubuh, sementara otak belum mendapatkan pasokan darah yang cukup. Akibatnya, kepala bisa terasa ringan, pandangan menjadi gelap, dan tubuh kehilangan keseimbangan. Pada orang yang lebih muda, kondisi ini mungkin hanya menimbulkan rasa pusing sesaat. Namun, pada usia lanjut, kondisi ini bisa jauh lebih berbahaya. Penurunan aliran darah ke otak secara mendadak dapat memicu gangguan serius, termasuk serangan stroke. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 63 tahun yang memiliki kebiasaan bangun tidur dengan tergesa-gesa setiap pagi. Beliau merasa tidak ada masalah karena sudah terbiasa sejak muda. Namun, suatu pagi, ketika baru saja berdiri dari tempat tidur, beliau terjatuh dan tidak mampu bangkit kembali. Separuh tubuhnya melemah dan bicaranya tidak jelas. Pemeriksaan menunjukkan bahwa beliau mengalami gangguan aliran darah ke otak. Kejadian tersebut mengubah hidupnya secara drastis. Padahal, jika beliau memberi waktu beberapa menit bagi tubuhnya untuk beradaptasi, kemungkinan besar kejadian itu bisa dihindari. Inilah sebabnya mengapa saya selalu menekankan pentingnya bangun tidur secara bertahap, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Memberi waktu bagi tubuh di pagi hari bukanlah tanda kemalasan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Bangun secara perlahan adalah langkah pertama yang sangat sederhana, tetapi memiliki peran besar dalam menjaga aliran darah ke otak tetap stabil dan aman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami pentingnya bangun tidur secara perlahan, sekarang kita lanjutkan ke kebiasaan pagi berikutnya yang sangat sering diabaikan, padahal dampaknya besar bagi kesehatan otak, yaitu kebiasaan tidak segera minum air putih setelah bangun tidur. Selama kita tidur malam, rata-rata 6 hingga 8 jam, tubuh kita tidak menerima asupan cairan sama sekali. Padahal selama tidur, tubuh tetap bekerja. Jantung terus berdetak, paru-paru tetap bernafas, ginjal tetap menyaring darah, dan otak tetap aktif meski dalam kondisi istirahat. Akibatnya, ketika pagi tiba, tubuh kita sebenarnya berada dalam kondisi kekurangan cairan ringan. Kondisi ini sering tidak kita sadari karena rasa haus belum tentu muncul. Namun di dalam tubuh, volume cairan sudah berkurang dan ini memengaruhi aliran darah. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental mengalir lebih lambat di dalam pembuluh darah. Jika aliran darah melambat, resiko terbentuknya gumpalan darah menjadi lebih besar. Gumpalan darah inilah yang dapat menyumbat pembuluh darah otak dan menyebabkan stroke.
Coba Bapak dan Ibu bayangkan, aliran darah seperti aliran sungai. Jika airnya cukup, sungai mengalir dengan lancar. Namun jika airnya surut, aliran menjadi lambat, keruh, dan mudah tersumbat. Hal yang sama terjadi pada darah kita saat tubuh kekurangan cairan. Sayangnya, banyak orang terutama lansia tidak menjadikan minum air putih sebagai kebiasaan pertama di pagi hari. Ada yang langsung beraktivitas, ada yang langsung minum kopi atau teh, bahkan ada yang merokok terlebih dahulu sebelum meneguk air putih. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, dapat meningkatkan resiko gangguan pembuluh darah dan stroke. Apalagi jika seseorang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 70 tahun yang jarang minum air putih. Setiap pagi, beliau langsung minum kopi karena merasa itu membuat tubuhnya segar. Dalam sehari, beliau bisa minum kopi beberapa kali, tetapi air putih sangat sedikit. Suatu hari, beliau mengalami kelemahan di satu sisi tubuh dan bicaranya menjadi tidak jelas. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami gangguan aliran darah ke otak. Salah satu faktor yang memperberat kondisinya adalah kebiasaan kurang minum air putih, terutama di pagi hari. Setelah menjalani perawatan dan mendapatkan edukasi, beliau mulai membiasakan diri minum segelas air putih setiap bangun tidur. Dalam beberapa bulan, kondisi tekanan darah dan stamina tubuhnya menjadi jauh lebih stabil. Lalu, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan? Begitu bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun, biasakan minum 1 gelas air putih. Air putih hangat lebih dianjurkan karena lebih mudah diterima tubuh dan membantu melancarkan aliran darah. Tidak perlu minum dalam jumlah banyak sekaligus, cukup 1 gelas terlebih dahulu. Setelah itu, cairan bisa ditambah secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki gangguan ginjal atau jantung, minum air putih tetap penting, tetapi jumlahnya harus disesuaikan dengan anjuran dokter. Yang terpenting adalah jangan membiarkan tubuh berada dalam kondisi kekurangan cairan di pagi hari. Ingatlah bahwa air putih adalah salah satu cara paling sederhana dan paling murah untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan otak. Sekarang kita lanjutkan ke kebiasaan pagi berikutnya yang juga sangat sering dilakukan, yaitu kebiasaan langsung mengonsumsi kopi atau merokok saat perut masih kosong. Bagi sebagian orang, kopi dan rokok sudah menjadi bagian dari ritual pagi. Tanpa kopi, kepala terasa berat. Tanpa rokok, tubuh terasa gelisah. Namun di balik rasa nyaman tersebut, terdapat resiko besar bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan otak. Kopi mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf. Kafein membuat kita merasa lebih segar dan lebih fokus. Namun, kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung. Pada orang yang masih muda dan sehat, efek ini mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi pada usia lanjut, terutama pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, lonjakan tekanan darah di pagi hari bisa sangat berbahaya. Perlu diingat bahwa pagi hari adalah waktu di mana tekanan darah secara alami cenderung meningkat. Jika pada saat yang sama kita menambahkan kafein ke dalam tubuh, tekanan darah bisa naik lebih tinggi dan membebani pembuluh darah otak. Risiko ini menjadi lebih besar jika kopi diminum saat perut masih kosong. Dalam kondisi perut kosong, kafein diserap lebih cepat, sehingga efeknya terhadap tekanan darah dan detak jantung menjadi lebih kuat. Selain kopi, rokok merupakan musuh utama pembuluh darah. Nikotin dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke otak berkurang. Selain itu, zat berbahaya dalam rokok merusak lapisan dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak menjadi lebih mudah tersumbat. Jika sumbatan terjadi di pembuluh darah otak, maka terjadilah stroke. Kondisi paling berbahaya adalah ketika kopi dan rokok dikonsumsi bersamaan di pagi hari. Kafein meningkatkan tekanan darah, sementara nikotin menyempitkan pembuluh darah. Kombinasi ini menciptakan tekanan besar pada sistem peredaran darah otak. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 65 tahun yang memiliki kebiasaan rutin minum kopi sambil merokok setiap pagi sebelum sarapan. Kebiasaan ini telah beliau lakukan selama puluhan tahun. Suatu pagi, beliau tiba-tiba mengalami bicara pelo dan tangan kiri tidak bisa digerakkan. Pemeriksaan menunjukkan adanya sumbatan pembuluh darah otak. Kebiasaan kopi dan rokok di pagi hari menjadi salah satu faktor risiko utama dalam kasus tersebut. Sebagai dokter, saya tidak melarang sepenuhnya konsumsi kopi. Kopi masih boleh dikonsumsi dengan batas yang wajar. Namun kopi sebaiknya diminum setelah makan,
bukan saat perut kosong, dan jumlahnya tidak berlebihan. Untuk rokok, tidak ada batas aman. Setiap batang rokok tetap membawa risiko. Mengurangi jumlah rokok sudah merupakan langkah baik. Berhenti sepenuhnya adalah langkah terbaik untuk melindungi kesehatan otak dan jantung. Jika ada ibu ingin minuman hangat di pagi hari, pilihlah air putih hangat, air jahe ringan, atau teh herbal tanpa gula berlebihan. Minuman ini lebih ramah bagi pembuluh darah dan tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah secara mendadak. Dengan mengganti kebiasaan pagi secara perlahan, tubuh akan beradaptasi dan justru terasa lebih segar dan lebih stabil sepanjang hari. Pada bagian selanjutnya nanti, saya akan membahas kebiasaan sarapan yang sering salah, serta bagaimana memilih sarapan yang aman dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak dan mencegah stroke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada bagian terakhir ini kita akan membahas kebiasaan pagi yang tidak kalah penting namun sering sekali diremehkan, yaitu kebiasaan sarapan yang tidak tepat serta kurangnya persiapan tubuh sebelum memulai aktivitas. Banyak orang memahami bahwa sarapan itu penting, tetapi tidak semua menyadari bahwa jenis makanan yang dikonsumsi saat sarapan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan otak dan pembuluh darah. Terutama pada usia lanjut, kesalahan dalam memilih sarapan dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah sarapan dengan makanan tinggi gula. Contohnya roti manis, kue, donat, minuman manis, atau kopi susu dengan gula berlebihan. Makanan dan minuman ini memang terasa nikmat dan memberikan energi cepat, tetapi efeknya tidak bertahan lama dan justru berbahaya. Ketika kita mengonsumsi gula dalam jumlah besar, kadar gula darah akan naik dengan cepat. Tubuh merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula darah tersebut. Akibatnya, setelah 1 atau 2 jam, gula darah justru turun drastis. Inilah yang membuat tubuh terasa lemas, pusing, dan tidak bertenaga. Pada orang lanjut usia, naik turun gula darah secara tajam ini tidak hanya menyebabkan rasa tidak nyaman, tetapi juga merusak pembuluh darah secara perlahan. Pembuluh darah yang sering terpapar kadar gula tinggi akan menjadi kaku, menebal, dan lebih mudah tersumbat. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Jika setiap hari dialiri cairan yang terlalu kental dan merusak, lama-kelamaan selang tersebut akan kehilangan kelenturannya dan mudah tersumbat. Inilah yang terjadi pada pembuluh darah otak jika kadar gula darah sering tidak terkontrol. Selain itu, gula berlebih juga mendorong penumpukan lemak di dalam tubuh. Lemak yang menumpuk di pembuluh darah akan mempersempit aliran darah. Jika penyempitan ini terjadi di pembuluh darah otak, resiko stroke akan meningkat secara signifikan. Karena itu, sarapan sehat untuk usia lanjut sebaiknya mengandung protein, serat, dan lemak baik. Protein membantu menjaga kekuatan otot dan stabilitas gula darah. Serat membantu memperlambat penyerapan gula, lemak baik membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Contoh sarapan yang baik antara lain telur rebus, tahu atau tempe, bubur gandum dengan potongan buah segar, roti gandum dengan alpukat, atau susu tanpa tambahan gula. Dengan sarapan seperti ini, energi akan bertahan lebih lama dan pembuluh darah lebih terlindungi. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi di pagi hari adalah langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan. Banyak orang bangun tidur lalu langsung menyapu, mengangkat barang berat, atau berjalan jauh tanpa memberi waktu tubuh untuk menyesuaikan diri. Padahal setelah tidur semalaman, otot dan sendi masih kaku. Jantung dan pembuluh darah juga belum siap untuk aktivitas berat. Jika tubuh langsung dipaksa bekerja keras, tekanan darah bisa naik secara mendadak dan membebani jantung serta otak. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat beresiko. Jantung harus bekerja lebih keras secara tiba-tiba. Pembuluh darah yang sudah tidak elastis dulu bisa mengalami tekanan berlebih. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa memicu gangguan aliran darah ke otak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan pemanasan ringan setelah bangun tidur. Tidak perlu olahraga berat. Cukup dengan peregangan sederhana, menggerakkan tangan dan kaki, menarik napas dalam, lalu berjalan pelan di dalam rumah selama beberapa menit. Kebiasaan ini membantu melancarkan sirkulasi darah, menyiapkan jantung untuk beraktivitas, dan mengurangi resiko lonjakan tekanan darah yang berbahaya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita rangkum dari awal, ada beberapa kebiasaan pagi yang sering dilakukan tanpa disadari, namun dapat meningkatkan risiko stroke. Bangun tidur terlalu cepat, tidak minum air putih, langsung minum kopi atau merokok, sarapan tinggi gula, serta langsung melakukan aktivitas berat tanpa pemanasan. Semua kebiasaan ini terlihat sepele, namun jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya sangat besar. Pembuluh darah perlahan rusak, tekanan darah menjadi tidak stabil, gula darah sering melonjak, dan akhirnya otak menjadi korban. Inilah sebabnya mengapa banyak kasus stroke terjadi pada orang yang terlihat sehat. Bukan karena stroke datang tiba-tiba, tetapi karena kerusakan telah terjadi perlahan dan mencapai titik kritis. Kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa diubah. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, namun tubuh membutuhkan kesempatan. Kesempatan itu kita berikan melalui perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari kita susun kembali rutinitas pagi yang lebih aman dan menyehatkan. Bangun tidur secara perlahan, beri waktu tubuh untuk beradaptasi. Minum segelas air putih, lakukan peregangan ringan, sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Setelah itu, baru lakukan aktivitas sesuai kemampuan. Rutinitas sederhana ini tidak hanya membantu menurunkan risiko stroke, tetapi juga menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan daya ingat. Tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Bapak dan Ibu, stroke bukanlah takdir yang datang tanpa sebab. Stroke adalah hasil dari gaya hidup yang kita bangun selama bertahun-tahun. Kunci pencegahannya justru ada pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, terutama di pagi hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan menunggu sakit baru berubah. Jangan menunggu tubuh memberi peringatan keras. Mulailah dari sekarang, mulai dari besok pagi. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa menyelamatkan kualitas hidup kita di masa depan. Menjaga kesehatan otak berarti menjaga kemandirian, martabat, dan kebahagiaan kita bersama keluarga. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli pada kebiasaan harian. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, diberi umur panjang, pikiran yang jernih, dan dijauhkan dari stroke serta penyakit lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan yang berkelanjutan.